Jadi kita ini udah kedatangan tamu-tamu spesial kita hari ini, Betul. teman-teman dari mewakili masyarakat arus bawah ya Bawah Mas yang jadi narasumber Wahyu ya. kita ya. Biasanya kita turun ke lapangan, tapi hari ini kita ngajakin mereka ke sini gitu ya, Mbak, Ya, jadi kita ini akan mendengar langsung suara-suara dari mereka, bagaimana tanggapan mereka di lapangan, apa pilihan mereka untuk besok tahun 2024. Betul. Gitu ya Mas Wahyu ya. Betul, Mbak. Oke. Kita juga pengen mendengarkan aspirasi mereka sebagai masyarakat yang langsung terkendala dengan berbagai hal yang terjadi beberapa hari ini. Karena kan mereka ini juga kita berikan ruang untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya. Betul. Nah, disinilah tempat kita untuk ngobrol bersama mereka. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita ke... Langsung dari sini atau dari situ, Mbak? Dari Bapak. Dari Bapak ini. Tetangga saya loh ternyata. Oh, iya, Dari iya. Wonosobo juga. Di Bapak siapa? Monggo Bapak, pakai mic. Saya Pak Bari, asal Wonosobo yang mencari nafkah di Jogja udah 30 tahun lebih. Sebagai apa Bapak? Sebagai pengayuh becak. Sebagai pengayuh becak Tradisional di daerah mana? di daerah Bilangan Jalan Diponegoro yang tidak punya penghasilan pasti. Pas kadang-kadang ya ada, kadang enggak. Jadi kalau pas kita itu ada ya kita harus hemat. Itu biasanya Bapak mengayuh becaknya mulai on di becaknya dari jam berapa Bapak? Jam 5 pagi udah on. Jam 5 pagi. Setiap hari ya Pak ya? Setiap hari tidurnya juga belum tentu sore, kadang sampai malam. Berarti itu 24 jam di becak terus Pak? Iya. Oh, kalau makan gimana Pak? Makan ya jajan itu di warung. Tapi tidurnya tetap di becak. Gitu. Dalam sehari, Pak Bari, itu berapa penumpang yang Ya tidak tentu ya Mbak, rata-rata? tidak tentu. Pernah Wah, dalam satu hari tidak ada penumpang sama sekali? pernah, Wah, tapi pernah sampai capek, kecapean juga pernah. waktu pandemi 2020 kemarin Bapak sudah ngayuh becak kan? berarti? Udah. Itu terpengaruh atau Mic-nya enggak? agak dideketin. Ya pengaruh ya. Karena waktu pandemi itu kan sepi semuanya. Ekonominya baru terpuruk. Jadi nariknya cuma langganan-langganan itu aja. Ini udah kenal doang gitu ya Pak ya. Nah, itu kan dari pengalaman Pak Bari. Kalau pengalaman siapa nih? Bu Tati atau Pak Chandra dulu? Mungkin saya pengen nanya dulu nih soal Oke, mengenai Pak Bari ya. Waktu mengawali mengayuh becak itu sebelumnya mungkin Bapak pernah punya mata pencaharian Oh lain. dulu pernah. Dan mengapa kok beralih akhirnya memutuskan untuk menjadi pengayuh becak di Jogja? Ya dulu pernah jadi seorang staffing kontainer itu. Loading, packing, bumi gase itu. Nah, Kemudian karena memutuskan untuk menjadi pengayuh becak. terpuruk karena gempa itu. Oh, ini Gempa dari Jogja tahun 2006. 2006 itu terpuruk. 2006 sampai dengan saat ini Bapak fokus sebagai pengayuh becak dan Bapak bertahan di situ Bertahan. dengan situasi yang memang betul-betul sangat sulit ya. Nah, saya ingin bertanya waktu kondisi pandemi kemarin. Kalau kondisi normal mungkin tadi Bapak sampaikan bisa ada penumpang dalam sehari bahkan tidak ada sama sekali juga ada. Waktu pandemi, bagaimana Bapak bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Ya alhamdulillah Mbak, di jalan-jalan itu ada orang yang ngasih sembako, ada yang ngasih makan iya. gitu. Tapi Bapak tetap mengayuh becak pada saat pandemi? Iya. Tetap ya? Tetap. Tetap mangkal lah istilahnya Tetap ya? mangkal di situ. Gitu ya. Dan itu berlangsung selama 2 tahun lamanya Iya, ya? 2 tahun. Otomatis pemasukan sangat-sangat jauh sekali. Jauh sekali, bahkan dalam jangka setahun pertama itu nggak bisa pulang. Oh, Bapak nggak bisa pulang ke Wonosobo Nggak sama istri bisa, gitu? ya. Hmm. Cuman paling ketemuan di pasar Kertek itu, udah. Bapak Iya, nggak pulang ke rumah? Nggak. Jadi luar biasa perjuangan teman-teman kita ini ya di lapangan ternyata ya. Jadi kayak saya kurang bersyukur Tapi- banget Mbak. Tapi
dari sini kita mungkin bisa banyak belajar ya, perjuangan itu memang luar biasa ya, apalagi Betul, Pak Bari Pak Bari. juga sudah tidak muda lagi ya Bapak ya, tapi semangatnya itu luar biasa ya. Iya. Dan Bapak masih konsisten untuk bisa mengayuh becak berapa tahun ke depan mungkin, atau mungkin ada Ya selama masih diberi kekuatan fisik yang kuat ya. dan masih, keluarga mendukung ya ya. untuk iya. Selama menjadi pengayuh becak, pernah nggak Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Terus terang aja BLT misalkan, nggak atau punya, nggak pernah sama sekali? nggak pernah, nggak ada. Kemudian kalau untuk BPJS fasilitas juga nggak punya. kesehatan, tidak punya sama Nggak sekali. punya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan Bapak sedang sakit, Pahit-pahitnya Bapak sakit iya, gitu. sedang tidak ada penghasilan, itu bagaimana? Hanya, Tapi ya alhamdulillah selama nggak punya BPJS nggak pernah sakit, Mbak. oh begitu. Mungkin karena aktivitas fisiknya Itu juga. Jadi selama ini keadilan Tuhan. memang bantuan untuk seperti sembako dari pemerintah tidak pernah Nggak ada. menerima, dan fasilitas kesehatan juga tidak Iya. tidak memiliki ya. Nggak memiliki. Oke, ya. Jadi begitu tadi kita dengarkan cerita kisah sekelumit kisah dari Dari Pak Bapak Bari, ya. Bapak Bari ya, yang perjuangan memang luar biasa, dan beliau selama dari 2006 sampai sekarang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Luar biasa ya, ternyata cerita mereka ini sangat sangat menyentuh hati kita semua ya. Dan Ternyata- wah itu kayak ngerasa kurang Kamu sedih bersyukur banget ya aja tadi. gitu tadi. Iya. Kok ternyata cerita dari teman-teman tuh banyak yang bikin Nohi terharu sih gitu. Yang sangat, batin kita sangat tergoncang ya dengan perjuangan-perjuangan mereka. Betul. Harusnya kita ini anak-anak muda itu sebenarnya nggak boleh kalah gitu loh sama mereka. Gitu. Mulai dari- Dan ngomong soal anak muda nih Mbak, sebelah oke. saya Pak Bari ini ternyata tuh hobi banget donor darah. Oh ya? Iya. Baru tahu nih saya, menarik banget ya ini. Tadi pas di belakang kamera kami Kamu sempat sempat ngobrol? cerita. Iya, sempat ngobrol. Sama-sama di Wonosobo, sama-sama hobi donor darah juga. Oke, kita dengerin cerita dulu nih sama Pak Bari. Baik. Bagaimana beliau nih bisa mendonorkan darahnya, Donor artinya darah. ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan ya. Betul. Kalau donor darah biasanya dari kapan Pak? Ya, udah lama sekali ya Mas, donor darah itu. Dulu daftar donor darah pertama ya di PMI Kota Yogyakarta itu di Tegal Gendu. Habis donor ya pakai becak itu ngayuh pulang pergi. Dari Tegal Gendu Kota Gede sampai ke Jetis berarti Iya. Pak? Oh. Nggak ada istilah kok baru habis donor darah kok capek, lemes gitu, nggak ada. Kalau saya nggak, itu sih biasanya kayak saya lapar sih Pak kalau habis donor darah. Gitu. Saya enggak Pak, ya tetap sehat. Apalagi yang didonor orangnya tahu, seneng banget. Sampai sehat, sampai Iya. dia bisa pulang dari rumah sakit ya Pak ya. Itu. Nah kalau Wahyu boleh tahu nih, Bapak kan masyarakat kecil lah hitungannya Iya. lah ya gitu. Masih punya kepedulian untuk membantu orang lain gitu. Itu cerita Bapak gimana gitu? Bisa punya hati sebagus itu. Ya gini ya Mas, semulia saya itu. itu orang nggak punya. Yang biasanya cuman bantu, yang kita punya cuman darah. Ya kita bantuin aja darah kita untuk sesama agar dia bisa hidup, Aduh. mendapat kesempatan hidup lagi. Luar biasa ya, memang perjuangan Pak Bari ini ya. Beliau Iya. itu Nyun Sewu mungkin tidak bisa memberikan bantuan apapun berupa Tapi materi bantuan- kecuali apa yang beliau miliki. Itu adalah bantuan Berupa darah dan setitik stamina darah itu beliau. sangat berarti buat kehidupan orang lain. Betul. Nilainya kan sebenarnya di situ ya. Sudah berapa lama Bapak tadi? Udah lama ya Mbak, Tahun berapa Bapak donor darah pertama? tahun Nggak ingat. 2007 apa ya sampai Luar sekarang. Biasa. Ya, dan banyak di luar sana yang mungkin terselamatkan nyawanya Pasti. berkat apa yang diberikan oleh Pak Bari ya. Betul banget Pak. Luar biasa, ini sangat mengaduk-aduk emosional kita nih Pak. Luar biasa. Oke. Tepuk tangan. Jadi perlu kita berikan aplaus yang luar biasa karena di samping beliau ini adalah seorang pengayuh becak yang setiap harinya mengayuh, jaraknya juga tidak pendek ya. Iya, jauh Dan banget. beliau masih memikirkan kehidupan orang lain loh. Iya. Dan itu berlangsung lama sekali, dan untuk mendonorkan darahnya beliau pun harus mengayuh becaknya sendiri sekian kilo. Jetis sampai Kota Gede. Dan loh, kita Pak. bisa membayangkan di luar sana berapa banyak nyawa yang sudah terselamatkan dari darah Pak Bari. Betul. Sekali lagi dong, aplaus buat beliau, luar biasa. Wahyu sampai sedih. Speechless Mbak aja ya ampun. Ya, sekarang kita Tentang pengen harapan tahu ke depannya. dari Bapak Ibu semuanya satu persatu bisa memberikan harapannya. Jadi seandainya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini
nonton langsung acara ini. Apa yang Pak Bari ingin sampaikan kepada beliau? Harapan dan doa Bapak kepada Pak Ganjar bila besok saat Pilpres 2024. Harapan saya jadi masyarakat itu harus cerdas, memilih Pilpres harus yang tepat, yang sesuai dengan pakarnya, seperti Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, yang pakarnya seorang ahli tata negara dan seorang ahli hukum yang akan membawa Indonesia maju, bukan cuma berkembang terus. Harapan saya Indonesia bisa berkembang, jangan berkembang tapi maju dan berbuah. Doanya buat Pak Ganjar? Semoga sukses selalu. Saya dan keluarga saya membantu mensukseskan Pak Ganjar Pranowo, bukan cuma saya sendiri, keluarga. Bapak dan keluarga akan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih Pak Bari.